Martial Peak 3115. Itu hanya peringatan. Su Yan menatap Han Qiancheng dengan acuh tak acuh, jelas memperingatkannya. Kamu baik. Han Qiancheng baru saja lolos dari kematian. Ekspresinya berfluktuasi saat dia menatap Su Yan dengan jahat, perlahan mundur sampai dia berdiri di luar gua sebelum melambaikan tangannya, tangkap dia. Tidak peduli apa, dia harus berhubungan intim dengannya hari ini. Kesabarannya sudah lama habis, dan dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika dia menolak bersulang, dia harus minum kehilangan. Dua sesepuh yang datang bersamanya berdiri berdampingan, menghalangi pintu masuk ke gua. Keduanya tampak agak mirip, mungkin saudara. Keduanya kekar, dan memiliki pinggang besar. Saat soski di tubuh mereka beredar, cahaya merah samar muncul di tubuh mereka, seperti api yang menyala. Bagaimana mungkin Han Qiancheng tidak siap ketika dia membawa orang ke tambang awan api untuk menemukan masalah dengan Su Yan? Dua sesepuh yang dia pilih adalah orang-orang yang mengolah teknik budidaya atribut api, jadi di tambang awan api ini, mereka bisa menunjukkan kekuatan jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Saat mereka berdua berdiri di sana, satu-satunya jalan keluar disegel. Jika Su Yan ingin melarikan diri, dia hanya bisa membunuh jalan keluarnya. Penatua di sebelah kiri berkata dengan sungguh-sungguh, Su Yan, Sekte Awan Merah saya telah memberi kamu kesempatan baru untuk hidup. Ketika kamu pertama kali datang ke domain leluhur, jika Sekte Awan Merah saya tidak menerima kamu, bagaimana kamu bisa berada di sini hari ini? Karena kamu berutang budi kepada kami, kamu harus membayar kami. Apakah ini caramu membalas Tuan Muda Sekte? Su Yan berkata, yang saya berutang budi adalah guru, apa hubungannya dengan Sekte Awan Merah? Tetua di sebelah kanan mendengus dingin, Tuan Muda Sekte adalah naga di antara manusia, dia pasti akan mengambil alih posisi Master Sekte dari Sekte Awan Merah di masa depan. Bagian mana dari dirinya yang tidak layak untukmu? Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu harus segera menyetujui permintaan Tuan Muda Sekte, atau setidaknya menghindari rasa sakit fisik. Su Yan perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Bodoh yang keras kepala, mencari kematian. Kedua sesepuh berteriak, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan, soski di tubuh mereka bergetar dan menyebabkan puing-puing jatuh. Han Qiancheng bahkan mengutuk dengan marah, omong kosong apa yang kamu katakan? Cepat tangkap dia, aku ingin dia menyesalinya seumur hidupnya. Jangan rusak wajah dan tubuhnya, jangan sampai kamu merusak suasana hati Tuan Muda ini. Petik 2. Tuan Muda Sekte, jangan khawatir, itu hanya seorang gadis kecil, kita berdua dapat dengan mudah menangkapnya. Penatua di sebelah kiri mendengus dingin, soski di tubuhnya tiba-tiba melonjak saat dia bergegas menuju Su Yan. Membuka tangannya, dia membuat gerakan meraih, menyebabkan api di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya dan meningkatkan kekuatannya. Pedang Divine Frost mendalam bergetar dan tirai pedang setengah lingkaran muncul 3 meter dari Su Yan, memancarkan cahaya biru tua saat melindunginya di belakangnya. Tirai pedang tampak sangat lemah, seolah-olah telah dipatahkan oleh angin, tetapi sebenarnya itu terbentuk dari jumlah pedang ki yang padat. Ketika tangan tetua melakukan kontak dengan tirai pedang, dia merasakan sakit yang tajam saat dia meludahkan beberapa soski dari telapak tangannya ke arah itu. Riak menyebar dan tirai pedang tetap utuh, tapi sosok tetua kiri terhalang. Dia mengangkat alisnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meskipun semua orang di sini adalah master tahap Dao Sos urutan pertama, dia telah dipromosikan selama bertahun-tahun, dan Su Yan telah ditempatkan di tambang awan api selama ini, jadi tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan bantuan lingkungan, tetua kiri berpikir dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Setelah satu gerakan, dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Sword barrier Su Yan sebenarnya tidak bisa ditembus. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dari wilayah bintang bidang bawah, kemurnian soski ini benar-benar di luar imajinasinya. Tapi jadi apa? Ketika serangan tetua kiri gagal, dia segera terbang 3 langkah dan berputar di belakang Su Yan. Pada saat yang sama, penatua kanan maju selangkah dan palu perunggu muncul di tangannya. Palu perunggu ini berdiameter 3 kaki dan jelas merupakan artefak yang kuat. Memegang artefak ini, tetua kanan mengambil 2 langkah menuju tirai pedang dan menghancurkannya. Alis indah Su Yan sedikit berkerut saat dia juga merasakan kekuatan dari gerakan ini. Jika dia di luar, dia masih bisa menggunakan tubuhnya yang gesit untuk menghindar, tetapi di gua ini, bagaimana dia bisa menghindarinya? Tirai pedang tiba-tiba menyebar dan pedang Divine Frost mendalam melepaskan 1 juta sinar cahaya dingin, yang mengembun menjadi 1 titik dan menusuk ke arah penatua yang tepat. Niat pedang melonjak ke langit dan pedang Ki memenuhi udara. Wajah Su Yan dingin dan acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan ketegasan, sama sekali mengabaikan palu perunggu yang menghantam kepalanya, seolah-olah dia ingin binasa bersama dengan tetua kanan. Tetua kanan terkejut dan tidak berani melanjutkan serangan. Serangannya ini pasti bisa membunuh Su Yan, tapi dia takut dia akan mati lebih cepat. Merasakan kekuatan pedang, dia terkejut. Bagaimana wanita ini begitu kuat? Ini adalah hasil dari ditekan selama 10 tahun.
Jika dia berkultivasi dengan damai di Sekte Awan Merah dan telah menikmati persediaan yang disediakan oleh Sekte Awan Merah, seberapa jauh dia akan tumbuh hari ini. Bakat seperti itu benar-benar menakutkan. Tidak heran Sekte Master telah membuangnya ke tambang awan api ini untuk menjaganya selama 10 tahun. Kalau tidak ada seorang pun di Sekte Awan Merah yang akan menjadi lawannya hari ini. Dalam sekejap mata, palu tembaga itu mengayun ke bawah dan memblokir pukulan fatal itu. Namun, pedang ilahi Frostbrown dengan gesit berbalik, melewati tetua kanan, dan terbang lurus ke arah Han Qiancheng. Wajah sesepuh kanan menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa penghancuran timbal balik Su Yan barusan hanyalah tipu muslihat untuk menangkap pemimpin musuh. Dengan dua sesepuh yang bekerja bersama, Su Yan tidak mungkin meninggalkan tempat ini hari ini, tetapi jika dia bisa menangkap Han Qiancheng, dia akan memiliki keuntungan mutlak. Pada saat ini, sudah terlambat untuk berbalik dan menyelamatkan Han Qiancheng. Pada saat kritis ini, tetua kanan mengangkat kakinya dan menginjak tanah, menyebabkan bumi retak dan kerikil terbang ke langit, memenuhi penglihatan Su Yan. Bahkan aura pedang dingin yang menggigit sepertinya melambat. Kembali ke sini, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, tetua kanan akhirnya mengayunkan palu dan menghalangi jalan Su Yan. Pedang ilahi Frostbrown menghantam palu perunggu dan Su Yan menggunakannya untuk bangkit kembali ke posisi semula, ekspresi kasihan muncul di wajahnya. Jika dia sedikit lebih cepat sekarang, semuanya akan berbeda, tetapi dia adalah master tahap Dao Sos urutan pertama yang telah ditekan selama 10 tahun. Mampu mencapai prestasi seperti itu di bawah serangan gabungan dari dua sesepuh sudah tidak terduga. Apakah itu Han Qiancheng atau dua tetua Sekte Awan Merah, mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Setelah serangkaian pertukaran, pemandangan kelinci naik dan sinar jatuh terlalu menyilaukan. Tetua kiri, yang sudah lama mengitari Su Yan, akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Cambuk merah berapi-api terbang ke arah Su Yan seperti ular berapi-api, membungkusnya. Su Yan bahkan tidak menoleh saat dia menggunakan pedang panjangnya untuk memblokir serangan ular api, tetapi ular api masih berhasil berbalik dan memanjat pedang. Dalam sekejap, Fire Ki dan Ice Ki bentrok dengan sengit, memenuhi gua dengan kabut tebal yang begitu tebal sehingga orang bahkan tidak bisa melihat tangan mereka sendiri. Su Yan berbalik dan mengarahkan jarinya ke arah cambuk merah menyala yang telah berubah menjadi ular api. Pada saat itu, jari gioknya yang ramping tiba-tiba menjadi jernih, seperti patung es atau batu giok yang mematuk, bukan lagi tubuh daging dan darah. Tetua kiri berteriak kaget. Pada saat itu, dia merasa bahwa spiritualitas artefaknya telah rusak, dan kerusakan ini semakin dalam dengan cepat. Tidak berani lalai, dia dengan cepat menarik artefaknya dan menatapnya, ekspresinya berubah. Ujung cambuknya yang lembut tertutup lapisan es yang dengan cepat menyebar. Tetua kiri tidak berani lalai, segera mengaktifkan soskinya dan melepaskan cambuknya untuk menghancurkan kristal es, wajahnya dipenuhi kejutan. Begitu kuat, sangat kuat. Meskipun mereka hanya bertarung untuk beberapa saat, baik tetua kiri dan kanan dapat mengatakan bahwa jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka tidak akan menjadi lawan Su Yan. Situasi seperti ini di luar pemahaman mereka. Di tengah kabut tebal, Divine Sense dari ketiga pihak melonjak saat mereka memeriksa posisi masing-masing. Setelah bertukar pukulan, tidak ada dari mereka yang berani menyerang dengan gegabah. Su Yan diserang dari kedua sisi, dan meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang besar, jika dia tidak membuat rencana yang sangat mudah hari ini, dia pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Tetua kiri dan kanan tidak berani bertindak gegabah, hanya ingin mencari kesempatan untuk menangkap musuh. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, tampak sangat aneh. Han Qiancheng dengan marah berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Masing-masing dari kamu lebih rajin daripada yang terakhir, tetapi sekarang kamu menyeret kaki kamu seperti ini. Kalian semua sampah." Tetua kiri dan kanan marah dengan penghinaan ini, berpikir bahwa jika sampah ini bukan tuan muda sekte, dia akan sudah lama membunuhnya. Dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dia masih bertindak begitu arogan. Namun, tidak peduli apa, mereka berdua tidak dapat memperoleh keuntungan apapun meskipun bergabung. Apakah itu tetua kiri atau kanan, keduanya merasa malu. Setelah diam-diam berkomunikasi dengan Divine Sense mereka tampaknya telah mencapai konsensus. Dalam sekejap, kesadaran ilahi mereka melonjak dan dua kekuatan tak terlihat bergegas menuju Su Yan. Serangan jiwa ilahi. Soski wanita ini sangat murni, tidak kalah dengan mereka berdua sedikit pun. Jika mereka bertarung langsung, kemungkinan besar dia akan bisa menyeret salah satu dari mereka bersamanya, tetapi serangan jiwa ilahi berbeda. Hanya belasan tahun sejak dia menerobos, jadi seberapa kuat kesadaran ilahinya. Menggunakan kekuatan sendiri untuk menyerang kelemahan musuh adalah praktik umum orang pintar. Benar saja, ketika dua serangan Divine Soul menyerang, Su Yan mengeluarkan erangan teredam, jelas tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan pertahanan Divine Soul-nya hanya bertahan sesaat sebelum dipatahkan. Sesepuh kiri dan kanan sangat gembira.
Kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi, jadi tetua kanan tidak lagi ragu-ragu dan mengayunkan palu perunggunya ke arah Su Yan. Samar-samar, cahaya dingin melintas di depannya saat Divine Sense Su Yan menyapunya, wajahnya dipenuhi dengan tekad saat dia mengayunkan pedangnya ke depan, benar-benar menyerah untuk membela diri. Lagi, penatua kanan mencibir di dalam hatinya. Baru saja, dia telah ditipu oleh aura penghancuran timbal balik Su Yan dan kehilangan muka, jadi bagaimana trik yang sama bisa bekerja sekarang? Sambil menggertakkan giginya, dia menyerah untuk membela diri dan malah mengirim palu perunggunya langsung ke Profound Frost Divine Sword. Palu tembaga adalah artefak tingkat rendah tingkat Daosos sedangkan pedang ilahi Frost mendalam hanyalah artefak tingkat tinggi tingkat Raja Origin yang Su Yan bawa dari wilayah bintang. Keduanya memiliki nilai yang berbeda, jadi jika mereka bertarung secara langsung, Su Yan akan menjadi orang yang menderita. Penatua kanan tersenyum bangga. Senyum ini tiba-tiba membeku. Saat kedua artefak bertabrakan, pedang panjang Su Yan dengan gesit menghindari palu perunggu, membungkusnya seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Aura dingin di ujung pedangnya membuat seseorang menggigil. Suara daging tajam yang menusuk daging terdengar saat tetua kanan mengeluarkan erangan teredam.